Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Nyoman Trisna Herawati, SE AK MPD selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak I Gede Agus Pertama Yudantara, SE MSA selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Bapak I Putu Julianto, SE MSI AK selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Uang Saku, Kemajuan Teknologi, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Menabung pada Generasi Z. Baik, sebelum saya melanjutkan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Kadek Derisa Windari Wisna dengan NIM 181705184. Adapun pokok bahasan pada skripsi kali ini, bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian teori, bab ketiga metode penelitian, bab keempat hasil dan pembahasan, dan bab kelima yaitu penutup. Selanjutnya masuk pada bagian bab 1 pendahuluan pada bagian latar belakang. Di sini menyatakan bahwa di era perkembangan zaman memiliki banyak pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pengaruhnya terdapat pada pola hidup masyarakat di zaman dahulu dan di zaman sekarang tentunya sangat berbeda. Dahulu itu tradisional, dan di zaman sekarang itu modern. Yang dimana perbedaan generasi akan terus terjadi dari zaman ke zaman. Salah satunya adalah kebiasaan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini berkaitan dengan konsumsi, maksudnya fungsi konsumsi dan tabungan. Nah, perbedaannya kalau misalnya konsumsi, penghasilan yang digunakan untuk dikonsumsi atau digunakan untuk sehari-hari kebutuhan. Sedangkan kalau tabungan sama-sama penghasilan, namun penghasilan yang disimpan. Sehingga dari pemahaman mengenai fungsi konsumsi dan tabungan kita mengetahui, maka pengelolaan keuangan akan membantu kita mengelola dengan baik dan benar. Pengelolaan keuangan dapat berupa perencanaan keuangan untuk jangka panjang di masa depan seperti menabung. Sehingga kegiatan tabung menabung perilaku seseorang dengan menyisihkan sebagian pendapatan atau penghasilan yang dimiliki untuk disimpan. Disebut dengan perilaku menabung, yang dimana merupakan kombinasi persepsi kebutuhan masa depan, keputusan menabung, dan tindakan menabung. Tindakan menabung pada individu ada berbagai macam jenis tabungan seperti menabung di bank, menabung di aplikasi finansial, dan menabung di di reksadana pasar uang. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan menabung ini erat kaitannya dengan perilaku seseorang atau perilaku individu. Menabung adalah tindakan yang dipengaruhi oleh faktor diri sendiri dan faktor lain yang mengarah mereka untuk menyisihkan pendapatannya, serta dapat menggunakan jasa perbankan untuk sarana menabung. Dan di era modern ini mereka bisa menabung melalui handphone, yaitu untuk sarana menabung. Tujuan dari menabung selain untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan, menabung merupakan cara untuk menghadapi terjadinya resiko yang secara tak terduga. Maka agar keuangan dapat diperoleh secara cermat dan efisien, maka penting bagi individu atau seseorang untuk paham tentang literasi keuangan. Sehingga literasi keuangan ini merupakan salah satu faktor dari perilaku menabung atau perilaku keuangan untuk mengelola keuangan dengan baik. Yang artinya adalah literasi keuangan, faktor utamanya merupakan sesuatu yang penting dan tidak terlepas dalam proses pengelolaan keuangan. Sehingga literasi keuangan erat kaitannya dengan manajemen keuangan, di mana semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan. Siswa memiliki latar belakang keuangan yang berbeda-beda tentunya, yang dimana terutama bagi mereka yang diberikan uang saku oleh orang tuanya, pemberian orang tua atau dari beasiswa atau bekerja, dari usaha sendiri atau jualan. Uang saku merupakan salah satu faktor yang diduga mempengaruhi perilaku menabung. Di sini faktor diduga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan perilaku menabung.
yang dimana perilaku menabung pada uang saku ini artinya adalah uang yang diberikan untuk membeli sesuatu yang diperlukan oleh para mahasiswa atau pelajar dalam memenuhi kebutuhan seperti makan, kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Ketiga yang diduga mempengaruhi perilaku menabung yaitu adalah kemajuan teknologi, yang dimana mahasiswa di era zaman sekarang ini selain mendapatkan uang saku tentunya memiliki smartphone yang canggih yang digunakan sebagai alat komunikasi, mencari informasi melalui media internet. Sebab kemajuan teknologi tidak bisa dihindari di dunia sekarang ini, serta tumbuh sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang manajemen keuangan pribadi sangat berarti untuk membuat keputusan yang tepat mengenai manajemen keuangan, yang dimana gaya hidup menurut persepsi ekonomi yaitu bagaimana seseorang mengelola pendapatannya untuk membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Indikator gaya hidup adalah minat, kegiatan, dan kebiasaan dan pola hidup. Remaja salah satunya adalah mahasiswa dapat dengan mudah menyambut hal yang sifatnya baru, sering mudah terkena pengaruh gaya hidup yang tinggi. Mahasiswa umumnya memiliki perilaku konsumtif dalam mengelola keuangan. Alasan peneliti memilih variabel-variabel di atas yang terdiri dari literasi keuangan, uang saku, kemajuan teknologi, dan gaya hidup dikarenakan variabel keempat tersebut diduga memiliki pengaruh yang relatif besar terhadap perilaku menabung, khususnya pada kalangan mahasiswa. Adapun identifikasi masalahnya, yang pertama yaitu perilaku menabung Universitas Pendidikan Ganesha masih terbilang rendah. Kemudian yang kedua, masih kurangnya pengetahuan literasi keuangan yang didapatkan. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi digital pada generasi Z untuk melakukan menabung. Dan yang terakhir, gaya hidup generasi Z yang meningkat dan masyarakat Indonesia semakin konsumtif dan mulai meninggalkan kebiasaan menabung. Sehingga dari identifikasi masalah tersebut muncullah rumusan masalah yang pertama. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z? Yang kedua, apakah uang saku berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z? Yang ketiga, apakah kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z? Dan yang terakhir, apakah gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z? Adapun tujuan penelitian pada skripsi ini yang pertama yaitu untuk menganalisis literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Yang kedua, untuk menganalisis uang saku berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Yang ketiga, untuk menganalisis kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Dan yang terakhir, untuk menganalisis gaya hidup berpengaruh terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Baik, selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini terdiri dari dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua itu manfaat praktis. Manfaat teoritis di sini yaitu adalah sebagai sarana pembelajaran dan pemahaman mengenai perilaku, khususnya perilaku mahasiswa dalam menabung. Baik, manfaat praktis. Yang pertama itu bagi penulis, yang kedua bagi mahasiswa, yang ketiga yaitu bagi penelitian selanjutnya. Bagi penulis di sini untuk berlatih dan mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian ini serta menambah wawasan si peneliti. Kemudian yang kedua, bagi mahasiswa agar berkontribusi kepada seluruh mahasiswa. Dan yang kedua itu untuk mengajak mahasiswa agar memiliki perilaku menabung. Dan yang ketiga, bagi mahasiswa yang memiliki tabungan agar mempertahankan tabungan yang dimilikinya. Dan kemudian bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan mampu dijadikan informasi atau referensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan perilaku menabung. Baik, selanjutnya peneliti masuk pada bagian bab kedua, kajian pustaka. Kajian pustaka di sini terdiri dari landasan teori yang pertama, yaitu menggunakan teori perilaku beralasan, yang dimana perilaku beralasan ini merupakan sikap individu mempengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan. Teori perilaku terencana, yang dimana teori ini menjelaskan mengenai perilaku yang direncanakan yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap suatu hal. Teori perilaku keuangan, yang dimana
Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang mampu mengelola keuangan dengan baik atau yang sering disebut alat keuangan atau aplikasi keuangan. Teori teknologi acceptance model atau yang sering disebut dengan TAM. Di sini menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi yang berlandaskan pada kepercayaan, intensi, niat, dan hubungan perilaku pengguna. Ini adalah perilaku menabung. Merupakan suatu tindakan nyata yang dipengaruhi oleh faktor diri sendiri dan faktor lain yang mengarahkan mereka untuk menyisihkan pendapatan yang dimilikinya, yaitu literasi keuangan merupakan pengetahuan atau pemahaman mengenai konsep keuangan guna menerapkan pengetahuan dan pemahaman untuk membuat keputusan, yaitu uang saku merupakan pendapatan yang diperoleh anak dari orang tuanya, di mana uang saku ini dapat mempengaruhi bagaimana pola konsumsi seseorang. Kemajuan teknologi di sini merupakan fasilitas yang diciptakan oleh manusia untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dengan tujuan untuk menopang kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Gaya hidup yang merupakan pola hidup seorang individu yang dinyatakan melalui aktivitas, minat, dan opininya. Dan yang terakhir yaitu generasi Z yang merupakan generasi yang paling muda yang masuk pada angkatan kerja atau angkatan yang baru masuk sekolah, yang dimana generasi ini umumnya disebut dengan generasi net atau generasi internet. Masuk pada kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Kerangka berpikir di sini yaitu adalah literasi keuangan sebagai X1, uang saku sebagai X2, kemajuan teknologi sebagai X3, dan gaya hidup sebagai X4. Ini berpengaruh terhadap perilaku menabung sebagai Y. Selanjutnya, hipotesis penelitiannya menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. Uang saku berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. Yang ketiga, kemajuan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. Dan yang keempat, gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. Ini masuk pada bagian rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini merupakan bagian dari skripsi peneliti. Bagannya yang pertama itu dari pengaruh literasi keuangan, uang saku, kemajuan teknologi, dan gaya hidup terhadap perilaku menabung pada generasi Z ini mengidentifikasi, memilih, dan merumuskan masalah dengan landasan teori perilaku beralasan, teori perilaku terencana, teori perilaku keuangan, dan teknologi acceptance model atau disebut dengan TAM melandasi penelitian ini dengan merumuskan hipotesis, kemudian menentukan populasi dan sampel, dan melakukan pengumpulan data sehingga masuk pada pengolahan data yang dimana menggunakan uji kualitas data. Di dalamnya ada uji validitas, uji reliabilitas, kemudian selanjutnya itu uji asumsi klasik. Di dalamnya ada uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heteroskedasitas. Dan yang terakhir itu uji hipotesisnya ada uji analisis linear berganda, uji T, dan koefisien determinasi atau yang disebut dengan R2. Populasi penelitian ini kriterianya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Ekonomi pada program studi akuntansi S1 pada angkatan 2019 sampai 2020 yang masuk pada kategori generasi Z. Kemudian, mahasiswa yang memiliki tabungan aktif seperti tabungan pada bank, tabungan aplikasi finansial, atau tabungan reksadana pasar uang. Dan selanjutnya yaitu populasinya dengan jumlah 229 mahasiswa. Kemudian sampelnya dengan jumlah 146 mahasiswa. Metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode primer, yaitu adalah kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Ada variabel dan definisi operasional. Pada bagian literasi keuangan S1, indikatornya adalah
pengetahuan umum keuangan pribadi, pengetahuan investasi, pengetahuan tabungan, dan pengetahuan asuransi. Selanjutnya, uang saku masuk S2, ya indikatornya adalah pendapatan, pola konsumsi, dan kegunaan uang saku. Kemajuan teknologi masuk ke X3, indikatornya kemudahan, kenyamanan, pengetahuan kemajuan teknologi, dan pengetahuan transaksi. Variabel gaya hidup ini masuk pada X4, indikatornya adalah kegiatan, opini, minat, dan kebiasaan. Dan variabel dependen yang terakhir adalah Y, indikatornya adalah kebutuhan masa depan, keputusan menabung, tindakan penghematan pada metode dan teknik analisis data. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas yang bertujuan untuk mengukur suatu valid atau tidaknya suatu variabel. Kemudian yang kedua, uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokadastisitas. Nah, uji normalitas ini menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya terdistribusi normal atau tidak. Dan untuk uji multikolinearitas merupakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji heteroskedastisitas yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, tetap maka disebut dengan homoskedastisitas. Maka model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastisitas atau yang disebut dengan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Uji hipotesis penelitian di sini menggunakan uji analisis linear berganda yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Maka di sini itu meneliti apakah ada pengaruh literasi keuangan, uang saku, kemajuan teknologi, dan gaya hidup terhadap perilaku menabung pada generasi Z. Hipotesis penelitiannya yang kedua yaitu menggunakan uji T atau yang disebut dengan parsial. Di sini itu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Dan uji hipotesis penelitian yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau disebut dengan R2. Di sini digunakan untuk menghitung dan mengukur seberapa besar total variasi dalam variabel Y yang diterangkan oleh variabel X. Di sini peneliti masuk pada bagian bab 4, hasil dan pembahasan. Umum responden penelitian, yang dimana kuesioner yang didistribusikan sebanyak 146 mahasiswa, kemudian kuesioner yang gugur ini sebanyak 0, dan tingkat persentase pengembalian yang dapat dianalisis itu 100%. Sehingga responden penelitian ini diambil dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha Fakultas Ekonomi, program studi S1 Akuntansi pada angkatan 2019 sampai dengan angkatan 2020 yang aktif dan memiliki tabungan aktif seperti tabungan di bank, tabungan finansial, dan tabungan reksadana pasar uang. Sehingga peneliti menggunakan kuesioner sebagai media penyebaran dan melalui Google Form. Dan uji reliabilitas instrumen. Di sini menjelaskan bahwa di tabel sudah tertera ditunjukkan adanya semua variabel memiliki alpha Cronbach's lebih dari 0,70 yang dapat disimpulkan bahwa kuesioner literasi keuangan, uang saku, kemajuan teknologi, dan gaya hidup dan perilaku menabung adalah reliable. Hasil statistik deskriptif variabel penelitian yang dimana terdapat pada tabel di sini yang menyatakan tidak bervariasi.
Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas menjelaskan bahwa hasilnya tersebut mengatakan bahwa nilai Z sebesar 0,200, nilai Z lebih dari 0,05 untuk statistik Kolmogorov-Smirnov Z berdasarkan kriteria uji normalitas data distribusi normal jika nilai Z lebih besar dari 0,05. Menurut Ghazali 2011 yang mengatakan hal ini menunjukkan bahwa sebaran data distribusi tersebut dikatakan normal. Baik, selanjutnya masuk pada bagian hasil koefisiensi determinasi yang menunjukkan bahwa nilainya 0,801. Hal ini menunjukkan bahwa 80,1% variabel perilaku menabung dipengaruhi oleh variabel literasi keuangan, uang saku, kemajuan teknologi, dan gaya hidup, sedangkan 19,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Dan masuk pada bagian uji parsial atau uji T, digunakan untuk menentukan analisis pengaruh literasi keuangan, uang saku, kemajuan teknologi, dan gaya hidup terhadap perilaku menabung secara parsial. Di sini hasilnya adalah sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka dari tabel tersebut yang mengatakan hasil hipotesis pertama H0 mengatakan literasi keuangan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung, sehingga H1 menjadi literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki nilai signifikan uji T sebesar 0,011, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua, pengaruh uang saku terhadap perilaku menabung. Berdasarkan analisis yang terjadi, positif dan signifikan terhadap perilaku menabung, dan H2 dinyatakan diterima. Pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh kemajuan teknologi terhadap perilaku menabung, pengaruh positif dan signifikan, dan H3 dinyatakan diterima. Itu pembahasan yang keempat, pengaruh gaya hidup terhadap perilaku menabung, dinyatakan positif dan signifikan, dan H4 diterima. Baik, selanjutnya peneliti masuk pada bagian bab 5, penutup. Yang pertama itu adalah rangkuman. Di sini rangkumannya yang pertama, perilaku menabung mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha dalam menabung masih terbilang rendah. Yang kedua, masih kurangnya pengetahuan literasi keuangan yang didapatkan. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi, kemajuan teknologi pada generasi Z untuk melakukan menabung. Dan yang keempat, gaya hidup generasi Z yang meningkat dan membuat masyarakat Indonesia semakin konsumtif dan mulai meninggalkan kebiasaan menabung. Kemudian rangkuman yang kedua ini, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. Yang kedua, uang saku berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. Yang ketiga, kemajuan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. Dan yang keempat, gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung. Yang ketiga rangkumannya adalah program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi angkatan 2019 dan 2020 termasuk kategori generasi yang memiliki tabungan aktif dalam bentuk tabungan sebanyak 146 orang. Dan selanjutnya, mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku menabung, mengetahui pengaruh uang saku terhadap perilaku menabung, mengetahui kemajuan teknologi terhadap perilaku menabung, dan mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap perilaku menabung. Dan yang terakhir, untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti yang digunakan adalah kuantitatif kuasal dengan analisis datanya dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikorelanitas, dan uji heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya masuk pada bagian kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah yang pertama, pada literasi keuangan menyatakan bahwa berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung pada generasi Z.
dengan koefisiensi regresi positif sebesar 0,156 dengan nilai signifikan uji T 0,011 lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang kedua, uang saku ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung yang ditunjukkan dengan koefisiensi determinasi sebanyak 0,858 dengan nilai signifikan uji T 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dan yang ketiga, kemajuan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung yang ditunjukkan dengan koefisiensi determinasi sebesar 0,344 dengan nilai signifikan uji T 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menabung yang ditunjukkan koefisiensi determinasinya sebanyak positif 0,202 dengan nilai uji T 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Dan selanjutnya yaitu masuk pada bagian saran di mana dijelaskan bahwa saran dari peneliti yaitu Universitas Pendidikan Ganesha agar memperdalam pemahaman literasi keuangan pada mata perkuliahan melalui penyempurnaan kurikulum. Hal yang perlu didalami adalah kemampuan pengelolaan keuangan untuk mengontrol pengeluaran dan mengelola keuangan dengan mempertimbangkan kondisi finansial. Kemudian yang kedua, masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi perilaku menabung. Maka peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel bebas lain yang mempengaruhi perilaku menabung. Dan saran yang terakhir adalah peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah mahasiswa, tidak hanya yang berada di Universitas Pendidikan Ganesha saja, sehingga diperoleh hasil penelitian yang tingkat generalisasinya yang lebih tinggi. Baik, sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk para dosen dan juga teman-teman yang sudah menonton. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.